ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Nanti malam kita bisa makan di luar kan, Rel? Anak kamu nih yang pengen. Kamu dengar, Miss ya? Kamu jadi orang yang manja. Kalau pingin sesuatu, ya usaha sendiri. Fit, sayang, bangun sayang. Maafin aku ya. Ngapain kau minta maaf? Kok aku duduk sih di kamar? Kita masih di kantor. Ini laporan apaan, Fit? Itu tadi waktu kamu pergi sama Miska, tiba-tiba papi minta tolong ke aku untuk ngerjain semua laporan ini. Jadi ini trik semuanya. Tenang aja sayang ya. Aku bantuin kamu ya. Kita selesain bareng-bareng ya. Benar, kamu mau ngerjain ini semua bareng-bareng aku? Gak capek? Kalau tugas dikerjain berdua, yang susah pasti jadi gampang. Ya? Mana? Yang belum kelar mana? Ya udah, aku bikinin kopi dulu ya. Enak kan sambil kerja sambil ngopi, biar nggak ngantuk. Baik, Bu. Kamu kenapa, sayang? Rel, ini kan udah malam, sepi banget. Temenin aku ya. Aku takut ada setan. Yaudah, yuk. Lucu ah. Miska? Farelnya mana? Farelnya ke kantor, Om. Jemput Fitri. Astaga, kenapa kamu gak cegah mereka tuh? Dia kasih aku kunci mobilnya, Oma. Dia nyuruh aku pulang sendirian. Terus Farel langsung lari deh ke jalanan. Makanya aku gak sempat nyegat. Pi, jadi ini yang dibilang sabar dan ikhlas. Sabar itu ada batas, Pi. Tapi udah kayak gini, mendingan si Fitri itu didepak dari rumah ini. Mami enak aja depak. Emang gampang. Mami kan tahu Farel akan mengikuti kemana Fitri pergi. Pasti mereka sekarang ya di kantor. Mereka lagi berdua, lagi candlelight. Nyebel.
Alhamdulillah, selesai juga. Udah jam 2 sayang. Kayaknya kita tidur di sini aja ya. Susah cari taksi. Lagian kamu kayaknya udah ngantuk banget tuh. Terserah mau tidur di mana. Masalah tempat itu nggak begitu penting buat aku. Yang penting aku tidur sama siapa. Pintar kamu. Ya udah kita tidur di depan aja ya, di sofa. Kalau di sini kan nggak ada sofa, ya. Yuk. Hanya untuk engkau. Bi, semalam Farel sama Fitri itu pulang jam berapa, Bi? Mereka nggak pulang kok, Bu. Yang bener, Bi. Bener, Bu. Ya udah deh. Misi, Bu. Mana sih? Bi, Mam, tahu nggak? Semalam Farel sama Fitri tuh nggak pulang loh. Kemana ya mereka? Semalam kan Miska bilang Farel nyusul Fitri ke kantor. Sebentar, Papi telepon dulu. Belbok. Biar Papi susul ke kantor aja, Mi. Ini anak dua. Bener-bener nggak bisa lihat kita senang di rumah. Lama-lama Papi mati sebelum anaknya Farel lahir. Papi nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya udah, Papi cek ke kantor aja ya. Ya. Kenapa mereka tidur di kantor ya? Diusir kali ya. Ada apa ini? Kalian lebih baik urus pekerjaan kalian. Ayo cepat. Baik. Nih kok pada ngumpul nih. Kalian ngapain semalaman di sini? Hah? Ini. Iya. Itu laporan bulanan yang Papi minta, Pi. Papi kan pernah komplain sama kami. Kalau kami banyak pacaran, lupa tugas kantor. Sekarang kami buktiin, Pi. Kalau semua anggapan Papi itu salah. Perasaan orang yang lagi hamil itu sensitif loh. Rasanya tuh pengen terus deket aja sama suami. Suami yang mana? Farel. Kamu tuh nyadar dong. Atas nama cinta. Kira-kira trik apa lagi ya yang dibuat oleh Sadako hari ini? Kok kamu jadi penasaran gitu sih, Fit? Kayak nunggu-nunggu gitu? Habisnya makin lama makin nekat sih, Rel. Dia tuh bisa aja bikin semua orang di rumah panik. Yang penting dia bisa dekat sama kamu. Aku juga yakin, Fit. Lama-lama juga dia kehabisan ide, mati gaya di antar. Mudah-mudahan ya, Rel. Aku pengen hidup aku tenang. Tuh jangan-jangan di depan TV tiba-tiba dia muncul dengan rambut poninya sampai ke ujung dagu, bajunya putih semua, terus sling nongol di depan kita dia. Apaan sih, Rel? Ya kan Sadako munculnya kayak gitu. Baju kamu kenapa, Miss? Kamu mau ngantor?
Apa mau ke pantai? Maaf ya, Fit. Emang sih agak sedikit terbuka. Tapi ini baju hamil yang nyaman kok. Kamu mau tahu? Lebih nyaman lagi mendingan kamu pulang, istirahat di rumah. Pasti nyaman dan aman. Tenang aja, Rel. Biar aku yang ngurusin. Ini permasalahan perempuan sama perempuan. Iya, tapi jangan sampai cakar-cakaran ya. Ya enggak lah, Rel. Kan semalam kamu bisa bayangin nggak? Semalam itu aku melewati waktu sama Farel di kantor ini. Aduh, romantis banget, Miss. Makasih ya, gara-gara kamu, aku sama Farel malah nggak sengaja melewati momen indah kayak gitu. Hari ini rencananya kamu mau nginep apa lagi? Masakan Taiwan? Aduh, Miss. Kalau menurut aku sih, mendingan kamu istirahat aja di rumah. Kasihan suami aku. Dia itu kerjanya numpuk loh di kantor. Fitri, aku dan anakku ini lebih membutuhkan kehadiran Farel daripada cuma istirahat di rumah. Fit, perasaan orang yang lagi hamil itu sensitif loh. Rasanya tuh pengen terus deket aja sama Suami? Suami yang mana? Farel? Kamu tuh nyadar dong. asal kamu tahu ya, aku dan anak yang aku kandung ini pengen deket terus sama bapaknya. Kenapa sih, Miss? Kamu selalu aja menjadikan kehamilan kamu itu sebagai alat. Apa suatu saat nanti kamu ingin merebut Farel dengan alasan anak di kandungan kamu itu yang memintanya? Gitu. Enak banget, Miss. Tiap hari bisa ngarang bebas. Kamu pikir aku sama Farel sebodoh itu? Mau aja percaya sama semua omong kosong kamu. Siapa yang ngarang sih? Aku serius. Aku pura-pura percaya aja sama kamu, biar kamu seneng. Untung aja aku udah nggak hamil. Kalau hamil tapi tiap hari diajak berantem kayak gini, bisa langsung keguguran kali. Valdo, untuk produk saya ini, saya ingin sekalian ada launchingnya di mall. Ya, kalau mungkin pakai panggung dengan seleb yang menjadi ikon produk saya ini sebagai bintang tamunya. Baik, Pak Zaki. Biasa Bapak pakai IO mana untuk acara launching? Namanya Best Production. Nanti kita bisa meeting sama mereka. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Seneng deh lihat Xiaomi aku semangat kayak gini. Tuhan emang baik banget sama aku ya, Mus. Mudah-mudahan ini semua nggak bikin kita lupa bersyukur ya, Al. Amin, amin. Mus, aku tinggal dulu ya. Aku mau ketemuan sama Pak Zaki, sama Iyo juga untuk membicarakan soal acara launching itu. Hati-hati ya, sayang. Sukses ya. Ya. Aku seneng banget deh. Sampai-sampai aku takut kalau ini semua cuma mimpi. Tapi kalau ini semua cuma mimpi, aku nggak mau bangun dari mimpi ini. Bagus nih, Bram. Ya. Hebat kamu. Pak Rama juga tadi telepon. Dia bilang dia senang sama presentasi kamu tadi. Makasih, Pi. Itu semua kan berkat bimbingan Papi ke saya selama ini. Oke, Bram. Kamu maju terus ya. Papi yakin kalau Pak Rama suka sama proyek ini, dia pasti akan terus menggunakan jasa kita dan gak akan pindah-pindah lagi. Tapi bagaimana dengan Farel, Pi? Kelihatannya dia kecewa karena proyek ini dipindah tangankan ke saya. Udahlah, itu nggak usah digubris. Lagi pula apa intinya? Intinya kan keberhasilan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan perusahaan. Jadi nggak penting siapa yang berjuang, yang penting hasilnya, Bro. Makasih, Pi, atas kepercayaannya. Saya berangkat ke kantor Pak Rama dulu, Pi, karena besok sudah mulai syuting. Good luck ya, Bro. Permisi, Pi.
dia sudah mulai kerja keras lagi. Sama seperti di awal dia kerja di sini. Terus, dan mudah-mudahan dia tidak melakukan kesalahan seperti waktu itu. Kesian Maya. Mudah-mudahan gak terulang lagi. Mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa berjalan lancar. Iya Pak, insya Allah Pak. Kenalkan, ini dari via event organizer-nya. Kayla? Aldo, dia itu kan mantan suami kamu, Kay. Pak Aldo, sudah saling kenal sebelumnya? Iya, Pak. Kenal di mana? Atau barangkali pernah bikin proyek sama-sama? Iya Pak. Terus gimana Pak soal launchingnya? Oh, ini konsep dari Fiat Base Production. Barangkali nanti bisa digabung dengan ide dari Pak Aldo. Jadi sekarang Kayla kerja di OI ini. Aduh, kok jadi ketemu Aldo gini sih? Jadi nggak enak aku. Bagaimana Pak Aldo? Bagus Pak. Baik. Juliet kok pulangnya sendirian sih? Loh, Romeo-nya kemana? Maaf Mi, Oma. Aku kamar dulu, capek. Capek atau nyerah? Atas nama cinta. Kay, tunggu Kay. Kay, aku ke depan duluan ya. Iya udah. Kay, kemarin kamu datang ke rumah aku ya? Iya, Al. Aku kangen banget sama Vinza. Maafin aku ya Kay. Kemarin kita semua nggak ada yang tahu kalau kamu mau datang ke rumah. Dan kebetulan di rumah nggak ada yang bisa jagain Vinza. Jadi aku bawa dia ke kantor. Coba kamu datang ke kantor aku, Kay. Nggak apa-apa kok, Al. Aku maklum. Tapi kalau sekarang kamu mau jenguk Vinza, ada kok dia di rumah sama Mama. Nggak usah deh, Al. Nggak apa-apa. Lain kali aja. Kay, sekarang kenapa kamu kerja? Apa itu cara untuk melupakan kangen kamu sama Vinza? Enggak kok, enggak. Aku pengen kerja aja, Al. Abisnya kan daripada bosan di rumah, ya kan? Ya udah deh, aku duluan ya. Nggak enak, Sarah udah nungguin aku. Sore Mbak, saya mau ketemu Mbak Miska. Benar ini ruangannya Mbak Miska? Iya, Mbak siapa ya? Saya Cantika, teman senam hamilnya Mbak Miska. Kebetulan hari ini kita udah janjian mau ke kafe bareng. Mbak Miskanya udah pulang ya? Ada kok, lagi ke toilet. Tunggu sebentar ya. Loh, Pak Farel? Oh, ternyata Pak Farel sama istrinya satu kantor. Sebenarnya itu yang waktu... Mbak Cantika. Hei Mbak Miska, gimana jadi nggak nih kita ke kafe bareng? Jadi dong, Mbak. Wah, Mbak Miska enak banget ya, bisa satu kantor sama suami. Waduh, pantesan aja kemarin Pak Farel sempet-sempetnya nganterin Mbak Miska ke senam hamil. Ternyata suami istri satu kantor. Waduh, pokoknya Mbak Miska beruntung banget punya suami kayak Pak Farel. Fit sebenarnya Aduh. Ya ampun, Miska kenapa? Suami aku, tolongin Miska ya. Suami. Fit, tunggu, Fit. Aduh. Kamu kenapa, Miss?
Nggak tahu nih, Rel. Perut aku mendadak sakit. Mbak Miska, kalau perutnya sakit mendingan ke kafenya lain kali aja ya. Aduh, perut kamu sakit. Ke dokter Ardian ya? Nggak usah, Rel, nggak usah. Ini udah mendingan kok. Nggak tahu, tadi kok mendadak kram gitu. Tapi sekarang udah baikan kan? Mbak Cantika, aku jadi nggak enak sama Mbak. Aku yang janjian ketemu, malah aku yang ngebatalin. Nggak apa-apa Mbak, yang penting kan kesehatan janin Mbak Miska. Pasti Pak Farel juga nggak mau kan apa-apa terjadi sama Mbak Miska. Kalau gitu saya pulang dulu ya Mbak. Makanya kamu jangan ngaku-ngaku sembarangan di depan orang lain, Miss. Lihat kan akibatnya. Fitri udah membuktikan kalau aku suami teman-teman kamu. Kamu jangan menantang Fitri, Miss. Kalau nggak, kamu akan dipermalukan di depan orang lain. Mau kamu? Itu kamu sengaja bikin aku berantem sama Fitri, ya? Rel, maaf ya. Aku tadi juga nggak nyangka Mbak Cantika bakal nyatu kayak gitu. Aku juga nggak bisa nyegah dia, Rel. Iya, memang. Tapi kalau seandainya kamu nggak ngaku aku suami kamu di depan teman kamu waktu senam hamil, dia juga nggak bakal ngomong kayak gitu. Maafin aku ya, Rel. Coba aja aku nggak hamil. Seandainya aja kita nggak hilaf waktu itu, pasti keadaannya nggak akan serumit ini. Miska, tunggu. Ya udahlah, lupain lah. Yaudah, ya. Sekarang aku anterin kamu pulang deh. Gimana, Al? Meeting sama IO-nya sukses? Mus, coba kamu tebak. Aku ketemu siapa di meeting tadi? Kayla, Mus. Kayla? Kok bisa? Dia kerja di The Best Production. IO yang dikontrak Pak Zaki. Jadi, dia yang akan kerja sama-sama kita? Iya, Mus. Terus gimana perasaan kamu sama dia, Al? Maksud pertanyaan kamu apa, Mus? Moza yang aku kenal nggak pernah melihat suatu hal dari sudut pandang yang sempit. Terus, kenapa kamu jadi cemburuan kayak gini? Siapa yang cemburu? Cuma dengan berjalannya kerjasama itu kan, kamu jadi sering ketemu sama Kayla, iya kan? Ya, itu sih emang nggak bisa dihindari, Mos. Tapi kan ini bisnis. Kita juga harus profesional. Tolong kamu percaya sama aku ya, Mos ya. Aku kan suami kamu. Cara apa lagi supaya aku meyakinkan kamu, Mos? Maafin aku ya, Al. Maafin aku. Karena aku terlalu takut buat ditinggalin. Nggak apa-apa, Mos. Aku jadi merasa makin dicintai kok. Halo. Kok pulangnya sendirian? Farelnya kemana? Juliet kok pulangnya sendirian sih? Loh, Romeo-nya kemana? Maaf, Mi, Oma. Aku kamar dulu, capek. Capek atau nyerah? Rupanya ya, rencana kita itu berjalan mulus loh, Lia. Iya ya, Mam ya. Makanya tuh, jadi orang tuh jangan sok jagoan, sok yang paling bener. Akhirnya gimana sekarang? Makan hati, Mam. Karena si Miska itu kan sudah menunjukkan taringnya, Mam. Lah iyalah, gimana lagi coba? Miska kan lebih pintar daripada Fitri, lebih cerdas, lebih elit. Sebenarnya ya, dia itu ya lebih cocok sepadan dengan Faro. Sekali-kali pakai otak kamu, biar orang jadi happy, senang. Ya, biar Tuhan juga nggak nyesel kasih otak ke kamu.
Angkat dong, Fit, angkat. Dia benar-benar marah. Bagus, satu tahap udah dilalui. Aku udah berhasil bikin mereka salah paham dan marahan. Jangan dikira aku gak bisa baca pikiran kamu, Miss. Aku gak mikir apa-apa kok, Rel. Udahlah, Miss. Kamu itu dikarunia akal sehat sama Tuhan. Jangan dipakai untuk mikir yang jahat-jahat. Sekali-kali pakai otak kamu, biar orang jadi happy, senang. Ya, biar Tuhan juga gak nyesel kasih otak ke kamu. Omongan kamu kok tajam gitu sih, Ra? Sorry kalau kedengarannya kayak gitu. Tapi aku rasa kamu juga bakal marah. Kalau ada orang yang merekayasa agar kamu berantem sama orang yang kamu cintai. Ya kan? Jadi kamu pikir semua ini rekayasa, Rel? Kenapa sih, Rel? Kamu sama Fitri tuh selalu aja nyalain aku. Kayaknya harus aku yang bertanggung jawab atas semua keadaan ini. Emangnya janin aku kandung ini adanya secara sendirinya? Simsalabim tiba-tiba ada gitu? Balik lagi ke situ. Aku nggak boleh nangis. Aku nggak boleh cengeng. Aku nggak mau kayak perempuan tertindas di sinetron yang bisanya cuma nangis dan pasrah. Aku harus kuat. Kalau aku lemah, Miska bakal seneng dan makin nginjek-injek harga diri aku. Wonder Woman nggak boleh nangis. Wonder Woman harus kuat. Kalau Wonder Woman yang lemah, nggak bisa ngelawan Sadako. Ayo dong. Biar Sadakonya bisa KO. Kalian udah pulang? Miss, kamu pasti capek ya? Kok kayaknya muka kamu pucet sih? Tapi nggak apa-apa kan? Emang lagi sedikit mual, Tante. Sama sedikit pusing. Miska, nanti kamu minta bikinin teh anget ya sama Bibi ya. Tante bersyukur banget kamu bisa pulang sama Farel. Tante nggak kebayang loh, dalam kondisi kayak gini, kamu harus nyegah taksi. Gitu dong, Rel. Sering-sering pulang bareng sama Miska ya. Kesian kan dia, perutnya udah makin membesar. Miska, gimana ceritanya sih bisa pulang bareng sama Farel? Soalnya tadi Fitri pulang sendirian terus kayaknya marah banget. Pokoknya ceritanya seru, Tante. Fit, apa yang kamu dengar tadi itu bukan inisiatif aku sama sekali. Gimana caranya? Orang luar bisa bilang kalian berdua tuh suami istri. Fit, kamu kenapa sih, Fit? Kamu jangan teriak-teriak gitu dong, Fit. Ntar orang luar denger. Aku nggak peduli. Biar aja semua orang dengar. Emang kenapa? Nggak boleh? Aku bercanda. Cuma pura-pura. Kita harus marah. Harus bentak-bentak. Supaya mereka senang lihat kita berantem. Sekarang jawab. Istri kamu tuh siapa? Aku atau Miska? Fit, waktu itu Miska ngenalin aku itu sebagai suaminya, Fit. Aku juga marah, Fit. Aku kaget. Fit, kamu jangan kira ya pernyataan itu bikin aku senang. Enggak, Fit. Aku kesel, Fit. Terus kenapa? Kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu nggak ngomong sama sekali depan cewek itu? Ini nih, ini namanya baru ya. Hasil kita yang ikhlas dan sabar. Mam, tahu nggak? Mereka tuh sebentar lagi berantem lagi. Kita dengerin lagi. Fit, cewek itu nggak penting, Fit. Itu temennya Miska. Kalau aku jelasin ke dia juga habisin energi. Udahlah, dia nggak penting dalam hidup kita, Fit. Kalau kamu terus-terusan membiarkan Miska itu kegirangan. Lama-lama makin berani. Kalau suatu saat nanti depan umum dia bilang kamu itu suaminya, apa kamu masih bisa toleransi? Jadi aku mesti gimana biar kamu ngerasa nyaman? Oke, aku bisa terima penjelasan kamu. Cuman aku nggak suka aja sama kelicikan nenek sihir itu. Ingat ya, Rel, kalau lain kali kamu mau pergi lagi sama nenek sihir itu, izin dulu sama aku.
Enak aja kamu, terserah aku dong mau ngapain. Ngapain aku minta izin sama kamu? Capek-capekin aja. Ya udah, lupain aja aku, tinggalin aku sendirian. Aku udah gak butuh sama kamu. Ya udah kalau gitu mau kamu. Aku udah capek sama kamu, sama keluarga aku juga udah capek. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Syukurin kamu, Fit. Kenalin, ini ayah dari anak aku, tapi bukan suami aku. Apa, Fit? Apa yang bakal kamu jelasin? Gimana kalau misalnya kamu jadi aku, Fitri? Atas nama cinta. Aku belum pernah melihat Aldo sebahagia tadi. Kayaknya sekarang dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Ya, mungkin emang sebaiknya dia dapat orang sebaik Musa. Aku juga lega kok kalau Finza diasuh sama orang tua sebaik mereka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf ya. Bu Kayla? Ya, Pak Hadinoto ya, lawyernya Aldo. Ya ampun, maaf ya Pak, maaf saya tadi nggak sengaja. Apa jangan-jangan Ibu balas dendam ya sama saya? Saya Canda kok Bu, jangan diambil hati ya. Saya nggak apa-apa kok. Beneran Anda nggak apa-apa Pak? Maafin banget ya saya, maaf sekali. Kalau ada yang luka atau sakit bisa saya antar sekarang juga nih Pak. Nggak usah, saya nggak apa-apa kok. Lagian, saya juga mau minta maaf. Tadi pas saya nyebrang saya nggak lihat-lihat. Ya ampun, itu saya ganti aja ya Pak. Belinya di toko seberang ya? Nggak usah Bu, nggak apa-apa kok. Biarin aja. Iya. Ya, memangnya Bapak dari mana tadi? Kebetulan saya baru pulang. Itu kantor saya di situ. Tadi saya habis beli kue di bakery sebelah. Anak saya telepon katanya minta dibawain oleh-oleh. Ya Allah, saya bener-bener nggak enak Pak. Kasian banget anaknya ya kalau misalnya Bapak pulang tanpa bawa apa-apa. Ya dia pasti kecewa banget udah nungguin Bapak. Kalau gitu saya beliin aja ya Pak. Saya beliin dulu ya sebagai gantinya. Ya anggap aja ini sebagai permintaan maaf saya. Nggak usah Bu, nggak apa-apa kok. Ntar sekalian pulang saya mampir di bakery yang lain aja. Beneran nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Pak? Iya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, baunya harum sekali telur dadar nih. Sepertinya tuh masih anget ya, Lia ya. Siapa sih yang bikin nih? Miss, kalau emang bukan bikinan kamu, gak usah ngaku-ngaku ya. Kamu kok ngomong kayak gitu sih, Fit? Ya, aku khawatir aja. Soalnya kan sekarang hobi kamu tukang ngaku sesuatu yang bukan milik kamu. Enteng banget ya, Miss, buat ngakuin sesuatu yang bukan hak kamu. Kamu ngomong apa sih, Fit? Gini ya, Miss. Kalau ada uang receh jatuh dan kamu ngaku sebagai pemiliknya, aku bisa aja masih toleransi sama kamu.
Tapi kalau ada suami orang dan kamu ngaku-ngaku sebagai istrinya, agak-agak konyol aja. Mendekati bodoh malah. Dengar ya, Fit. Situasi yang udah membuat aku nggak punya pilihan lain. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Gimana kalau misalnya kamu datang ke tempat senam hamil sama laki-laki? Apa yang bakal kamu jelasin ke teman-teman kamu? Kamu mau kenalin dia sebagai, misalnya, kenalin, ini suami teman aku. Atau kamu bilang sama mereka, kenalin, ini ayah dari anak aku, tapi bukan suami aku. Apa, Fit? Apa yang bakal kamu jelasin? Gimana kalau misalnya kamu jadi aku, Fitri? Jawab, Fit. Gimana kalau misalnya kamu jadi aku? Kalau aku jadi kamu, aku gak akan pernah mau untuk tidur sama suami orang lain. Fit, emangnya Farel kemana sih? Farel kan punya handphone Mi. Kalau Mami lupa nomor handphonenya Farel, nanti biar aku kasih. Habis itu Mami telepon Farel ya, tanya aja sama anak Mami sekarang dia di mana. Atas nama cinta. Hebat istriku. Ada aja idenya. Iya Wonder Woman, apalagi Superman yang harus lakukan. Sayang, maafin aku ya. Tadi aku bentak-bentak kamu, aku kasar banget sama kamu. Tenang aja sayang, namanya juga acting. Fit, tapi acting kamu bagus juga ya Fit ya. Kamu pantas main sinetron Fit. Fit, kenapa nggak coba aja casting? Siapa tahu kamu main sinetron. Wes, istriku makin ngetop deh. Enggak, kalau aku main sinetron di luar, terus siapa yang main sinetron di keluarganya Pak Utama? Yaudah, keburuan pulang ya. Jangan sampai ada yang tahu tentang sandiwara kita berdua ini, ya. Oke deh. Jadi acting masih berlanjut nih Bu? Ya, kalau boleh sih. Ya boleh dong, buat istri cinta apa yang enggak sih? Fit, sekarang adegan apa selanjutnya? Judulnya apa sih? Wonder Woman lawan Sadako Gila. Ada-ada aja kamu. Ya udah, kamu cepat pulang ya. Aku tungguin ya. Iya, iya. Tante, kira-kira Farel kemana ya Tante? Kok jam segini belum pulang? Tante juga nggak tahu, Miss. Tante juga heran. Si Fitri itu kok malah nyantai-nyantai aja. Padahal waktu pergi, Farel itu kan marah-marah. Sekarang dia malah di kamar terus loh. Udahlah, biarin aja, nggak usah ngurusin dia. Yang penting usaha kita berhasil. Fitri itu kelihatannya sedih banget loh. Pastinya, Mam. Bi, siapin makan malam ya. Iya, Mbak. Fit, emangnya Farel kemana sih? Farel kan punya handphone Mi. Kalau Mami lupa nomor handphonenya Farel, nanti biar aku kasih. Habis itu Mami telepon Farel ya, tanya aja sama anak Mami sekarang dia di mana. Fitri! Kamu boleh marah sama aku, tapi kamu nggak boleh kasar sama mami aku. Ya udah, sekarang aku minta kamu bilang sama mami kamu tercinta. Jangan terus-terusan menekan aku, oke?
Maaf ya Mi ya. Fitri hari ini keterlaluan banget Mi. Mami tahu sendiri kan, tadi aku berantem hebat sama Fitri. Sayang, Mami ngerti kok. Nggak apa-apa kok, Nak. Mami tadi denger kok kalau kamu tuh berantem. Tapi Rel, kamu yang sabar ya, Nak ya. Dari dulu Oma kan sudah bilang, jangan nikah sama perempuan kampungan seperti Fitri. Dia itu kan kurang tahu tata krama, sopan santun, tingkahnya makin lama bikin kurang ajar. Kamu sih gak nurut sama Oma. Sekarang lihat itu, dia itu udah kayak ratu di rumah ini, semena-mena. Aku harap semua jangan stres ya gara-gara sikap Fitri. Biarin aja dia mau ngelakuin apa. Sekarang aku akan nurut sama Mami sama Oma. Farel, kamu emang hebat, Nak. Ya udah sayang ya. Sekarang kamu mendingan istirahat. Istri kamu yang keras kepala itu, biar Mami dan Oma yang ngurus. Oke? Ya, Mi. Ini serbu kamu campurkan sama masakan kamu. Nah, setelah itu masakannya kamu kasihin sama Farel. Nah, pasti deh Farel bakal kepincut sama kamu. Untungnya Farel udah agak sedikit sadar. Kalau ternyata istrinya yang lugu, yang tulus, tahu-taunya liar dan suka menindas dia, Mam. Aku baru ngerti. Emang kamu tuh suka ngedomba ya? Atas semua